Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Buka mulut untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Jemaat yang baik hati, di zaman ini sangat merebak para motivator untuk membuat kalimat motivasi yang berfungsi membentuk karakter dan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang cerdas dan juga berhikmat. Ketika banyak motivasi yang kita dapatkan, tentunya melatih diri kita juga bukan hanya sekedar mengutip, kemudian share atau membagikan untuk orang lain, tapi juga menempah hidup kita. Banyak motivator yang juga mengambil atau mengutip dari buku Amsal, karena Amsal atau kitab Amsal ini merupakan buku hikmat. Banyak poin-poin yang bisa kita ambil dan bahkan untuk mengacu kepada bagaimana orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan saat ini lebih spesifik untuk mengatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk orang yang merana. Orang yang bisu dan orang yang merana adalah orang yang termasuk tidak mendapatkan ruang untuk berbicara atau menyatakan keadilan kebenaran. Untuk orang-orang yang demikianlah, kita tidak boleh menutup mata, namun perlu menyuarakan suara kebenaran dan keadilan, supaya terjadi keseimbangan di dalam kehidupan. Pada dasarnya juga, orang yang bisu atau orang yang merana ini bisa merujuk kepada orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk menyampaikan aspirasinya, bagaimana mereka diperlakukan dengan tidak adil. Untuk itu, nas ini mengingatkan setiap orang, bila kita tahu tentang keadilan dan kebenaran, apalagi firman Tuhan mengajarkan kita, jika engkau tahu yang baik dan benar, mari lakukan. Jangan membungkam hanya untuk kepentingan diri sendiri yang sudah terpenuhi, tetapi melihat secara nyata bagaimana orang-orang di sekeliling kita membutuhkan pertolongan sesamanya, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup kalau bukan karena orang-orang di sekelilingnya yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Maka kemampuan berbicara yang kurang bagi mereka-mereka yang tidak dapat menyampaikan aspirasinya, atau kemampuan tentang pengetahuan hukum, atau mereka yang penakut, marilah kita saling bergandengan tangan untuk menegakkan dan menyampaikan kebenaran dan keadilan. Pada tanggal 17 Agustus ini juga kita sangat bersuka cita untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka marilah bersama-sama menunjukkan keberadaan kita sebagai umat yang merdeka atau masyarakat yang merdeka, dengan bergandengan tangan menyampaikan atau menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita diharapkan menjadi berguna bagi banyak orang, secara khusus dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan begitu, mari perhatikan hak-hak orang lain yang tertindas, supaya hidupmu menjadi berarti, karena Allah di dalam Kristus Yesus telah terlebih dahulu menjadi berarti dalam kehidupanmu dengan pengorbanannya yang begitu besar di kayu salib. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami, menjadikan kami manusia beriman, takut akan Engkau, dan kami menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.